Salah satu narasi yang populer di siklus kali ini ialah DePIN, dan sektor ini sangat berkembang cepat karena berhasil mengintegrasikan bisnis dunia nyata dengan teknologi blockchain untuk mendapatkan efisiensi dan juga inovasi yang ditawarkan. Banyak sektor DePIN yang berkaitan dengan teknologi AI desentral seperti training data, komputasi, penyimpanan, dan juga bandwidth yang sudah RR bahas di episode peluang narasi AI desentral, calon Google, dan BlackRock berikutnya. Jadi, dalam video kali ini kami akan share 5 sektor DePIN yang sangat berdampak dan wajib untuk dipantau buat kalian yang tertarik dengan sektor DePIN, dan buat yang belum tertarik, mungkin ini bisa menambah wawasan kalian mengenai sektor DePIN. Oke, langsung aja ke videonya, let's go! Yang pertama, DePIN untuk data AI. Skala komputasi saat ini berkembang lebih cepat daripada data yang tersedia. Dengan banyak data online yang sudah ditambang dan beberapa melanggar hak kekayaan intelektual, proyek AI desentral sangat berperan penting dalam mencari sumber data yang diperlukan untuk melatih model AI. Meskipun tidak seintensif pembelian GPU pada tahun 2022 hingga 2024. Nah, data yang dibutuhkan itu mencakup data publik seperti yang pertama ada data publik contohnya dari proyek Grace. Yang kedua ada data private contohnya data DAO, Fana, Mid-Century atau Magic. Yang ketiga ada data on-chain contohnya seperti Indexer Graph, Space and Time, Moralis, Squid, dan juga Covalent. Kita menuju di dunia di mana semua jenis data seperti teks, visual, audio, dan sensor akan dicatat dan digunakan untuk membuat kecerdasan online. Berbagai jaringan sensor seperti dashcam, drone mulai muncul, namun sulit untuk menentukan pemenangnya di antara banyaknya pilihan. Nah, dalam konteks ini, PIC muncul sebagai platform layer 1 yang dirancang khusus untuk proyek DePIN dan aset dunia nyata seperti RWA untuk menjembatani aset fisik dengan aktivitas di on-chain. PIC memiliki nilai pasar sekitar 2,2 miliar dolar setelah TGE pada bulan November dan berfokus pada kecepatan transaksi dan juga biaya yang rendah, di mana kapasitas transaksinya mencapai 10.000 per detik dan biayanya hanya 0,00025 dolar per transaksinya. Oke, ini dia fitur-fitur yang menarik dari PIC yang termasuk yang pertama ada PIC ID untuk identifikasi dari mesin. Yang kedua, PIC Access untuk izin akses yang lebih granular. Yang ketiga, PIC Verify untuk memverifikasi data menggunakan tanda tangan kunci private dan juga dari oracles. Yang keempat, PIC Pay untuk pembayaran antar mesin. Meskipun PIC menunjukkan kemajuan dengan lebih dari 50 proyek DePIN yang di berbagai industri sudah ada di ekosistemnya, resiko bagi PIC saat ini adalah resiko klasik yaitu low float high FDV dan juga tekanan jual yang konstan dengan hanya 15% token yang beredar, inflasi sebesar 3% yang dimana terus-menerus harus diserap, belum lagi ada unlock tokennya. Yang kedua, DePIN untuk tenaga alam. DePIN menawarkan solusi untuk dua tantangan utama dalam pengembangan jaringan energi yang terdistribusi, yaitu fragmentasi data dan juga koordinasi perangkat keras. Proyek-proyek inovatif dalam DePIN menunjukkan bagaimana insentif kripto dapat mengubah operasi dasar dari jaringan energi. Oke, ini dia 5 contoh dari proyek DePIN di sektor energi. Yang pertama ada Daylight yang menghadirkan platform Virtual Power Plant atau VPP yang mengoptimalkan jaringan energi dengan menciptakan pasar dinamis untuk sumber energi yang terdistribusi. Ini memungkinkan pemilik rumah untuk memanfaatkan aset energi mereka secara maksimal melalui sinyal harga secara real time. Yang kedua ada Glow menggunakan mekanisme 2 token untuk mengatasi tantangan pembiayaan energi yang terbarukan dengan kombinasi token inflasi tetap seperti GLW dan kredit karbon tertokenisasi seperti GCC untuk menciptakan pasar yang mendukung proyek solar yang membutuhkan subsidi. Yang ketiga, Fuse menerapkan model integrasi vertikal dengan mengoperasikan pembangkit listrik terbarukan berskala utilitas dan melayani ribuan rumah tangga di Inggris, serta menggunakan insentif token untuk mendorong partisipasi dalam respon permintaan dan juga adopsi sumber energi yang terdistribusi.
Yang keempat, uranium digital. Uranium digital memperkenalkan sistem perdagangan uranium berbasis dalam kripto yang dapat meningkatkan efisiensi dari harga dan juga pencarian modal di pasar energi nuklir yang dimana sebelumnya tidak transparan. Yang kelima, Plural Energy, di mana ia fokus pada mendemokratisasi peluang investasi energi yang bersih dengan platform yang memungkinkan partisipasi retail dalam investasi yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi. DePIN berpotensi merevolusioner sektor energi dan juga memfasilitasi perdagangan energi secara peer-to-peer dan mengurangi ketergantungan pada utilitas tradisional. Nah, dengan pendekatan ini, individu dapat memproduksi, menyimpan, dan menjual energi secara mandiri, serta berkontribusi pada transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan juga efisien. Yang ketiga, DePIN untuk telekomunikasi. Jaringan nirkabel tersentralisasi atau yang kita kenal sebagai Decentralized Wireless ini menawarkan solusi yang inovatif untuk telekomunikasi dengan mengoptimalkan efisiensi modal, spektrum, operasi, dan arsitektur keuangan melalui insentif berbasis kripto. Contohnya adalah Helium, yang dimana menunjukkan cara koordinasi infrastruktur terdistribusi untuk mengatasi kelemahan model dari segi tradisional. Keunggulan Decentralized Wireless terletak pada kemampuan menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan lokal, berbeda dengan operator tradisional yang harus menjaga cakupan seragam. Namun, tantangan tetap ada, seperti regulasi, keberlanjutan token, kompleksitas teknis, dan juga intensitas dari modal. Selain Helium, ada beberapa proyek baru dengan pendekatan yang unik, yaitu yang pertama, Carrier One. Carrier One fokus pada pasar yang kurang terlayani untuk mengurangi hambatan dari regulasi. Ia dibangun di atas platform Sui. Mereka menggunakan infrastruktur 5G berkualitas tinggi dengan sistem pembayaran inovatif yaitu Carrier KNS. Yang kedua, Relay. Mereka menargetkan segmen premium dengan layanan privasi dan keamanan seperti anti-ransomware, pencegahan SIM swap, dan komunikasi yang terenkripsi. Nah, paket mereka seharga $129 per bulannya. Ini memungkinkan pembiayaan infrastruktur melalui margin yang tinggi. Fixed bandwidth meninjau tahap akhir. Internet bergantung pada 3 tingkat infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur utama seperti kabel bawah laut. Nah, tingkat kedua, jaringan serat optik regional. Tingkat ketiga ada last mile yang menghubungkan distribusi ke konsumen. Andrena membawa inovasi dengan RAAS atau Robotic Antenna System yang mengoptimalkan node nirkabel secara otomatis. Ini juga mengurangi kebutuhan dari teknisi. Mereka juga meluncurkan protokol tersentralisasi yang bernama Dawn untuk meningkatkan skalabilitas jaringan melalui insentif dari kripto. Ada juga tantangan ruang angkasa. Konstelasi satelit seperti Starlink menjadi pesaing utama dengan cangkupan globalnya. Namun, area padat tetap menguntungkan jaringan terestrial karena yang pertama, kedekatan fisik untuk koneksi yang lebih cepat. Yang kedua, kepadatan bandwidth di lingkungan urban. Yang ketiga, stratifikasi ekonomi untuk segmentasi dari pasar. Model hybrid antara solusi satelit dan juga terestrial menjadi skenario yang paling memungkinkan. Network infrastructure, hambatan yang tersembunyi. Meskipun Dawn menyelesaikan masalah last mile, kendala lain pun muncul pada komunikasi jaringan itu sendiri. Infrastruktur dari internet yang dirancang untuk efisiensi biaya sering mengorbankan performa, di mana menghasilkan latensi yang tinggi, kemacetan, dan prioritas yang terbatas. Untuk sistem blockchain seperti Solana, masalah ini menjadi sangatlah signifikan, terutama dengan kebutuhan akan waktu transaksi yang cepat dan konsistensi kinerja dari validator. Solusi dari Double Zero. Double Zero memanfaatkan dark fiber atau serat optik yang tidak terpakai untuk menciptakan jalur komunikasi premium. Nah, model ini memungkinkan pemilik infrastruktur memonetisasi kapasitas idle mereka dan memberikan akses ke jalur komunikasi berkinerja tinggi untuk aplikasi yang membutuhkannya, serta menciptakan lapisan koordinasi untuk menghubungkan infrastruktur yang terpisah menjadi sumber daya yang terpadu. Nah, manfaatnya untuk blockchain meliputi transaksi yang lebih cepat, kinerja validator lebih stabil, dan pengurangan biaya melalui sumber daya bersama. Paradigma baru untuk internet.
Double Zero menawarkan paradigma baru dengan jalur komunikasi premium yang berdampingan dengan rute tradisional. Model ini relevan untuk aplikasi yang sensitif terhadap latensi seperti pelatihan AI yang memerlukan konektivitas bandwidth yang sangat tinggi dan juga stabil. Proyek dari Decentralized Wireless menunjukkan transformasi telekomunikasi dari industri terintegrasi menjadi pasar layanan khusus yang lebih fleksibel. Masa depan internet bisa menjadi lebih heterogen dan lebih mampu memenuhi kebutuhan aplikasi yang modern. Nomor 4, DePIN untuk robotika. Dengan kemajuan dalam sektor energi dan juga telekomunikasi yang telah mengadopsi konsep dari MES, sektor-sektor besar lainnya seperti robotika juga mulai potensi besar dalam penerapan dari DePIN. Dalam dunia robotika, tantangan utamanya adalah pengumpulan data yang relevan untuk pembelajaran mesin yang esensial dalam meningkatkan kapabilitas dari robot. Sebuah artikel pada tahun 2023 oleh Nissan Kumar menjelaskan ketegangan yang terjadi dalam komunitas robotika terkait potensi penerapan scaling laws yang sama seperti yang diterapkan pada Large Language Model atau LLM. Nah, ada pun beberapa tantangan dalam robotika. Dari segi pro yaitu penerapan hukum skala pada LLM dapat membuka kemungkinan baru untuk kemajuan dari robotika. Kontranya, pengumpulan data untuk robotika mahal dan juga sulit dengan resiko kesalahan prediksi yang masih tergolong sangat tinggi, terutama di aplikasi yang membutuhkan keselamatan. Pembelajaran dengan data multimodal. Penggunaan data multimodal dan embedded AI menjadi pendorong utama dengan nilai pasar pengumpulan data untuk embedded AI diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun dolar. Perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor ini terbagi antara AS dan juga China dengan fokus pada pencapaian inteligensi secara umum. Di Amerika ada Tesla, Boston Dynamics, Figure, Agility Robotics, Apptronik, Sanctuary AI, OneX Technology. Nah, di China ada Unitree, Kepler, Faurir, Robot Era, LimX Dynamics, IGBot, Astribot, Data Robotik, Leju Robot, Booster, Ubitech, Xiaomi, Xpeng, dan masih banyak lagi. Bottleneck dalam robotika ialah dalam pencarian otak untuk robot yang dapat menghasilkan inteligensi secara umum, itu adalah tantangan utama mereka. Oke, ini adalah 3 faktor penting dalam hal ini, yaitu pengumpulan data sensor multimodal, lingkungan simulasi yang mendalam, penyelarasan temporal dan spasial data dengan dunia nyata. DePIN dapat mengatasi tantangan pengumpulan data sensor melalui insentif yang tersentralisasi. Ini akan memungkinkan pengumpulan data di dunia nyata dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya proyek seperti Hivemapper menggunakan dashcam yang mengumpulkan data, sedangkan Netix memanfaatkan perangkat pengguna tanpa biaya infrastruktur tambahan. Meskipun perkembangan dalam AI memungkinkan pembuatan data sintetis berkualitas tinggi, data dunia nyata tetap paling penting untuk meningkatkan kinerja multimodal agen yang dilatih. DePIN menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kapabilitas robotika melalui pengumpulan data sensor multimodal dengan biaya yang lebih rendah. Nah, kombinasi antara data dunia nyata dan simulasi yang berkualitas tinggi ini dapat mempercepat evolusi robotika menuju tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Yang kelima, DePIN untuk industri kesehatan. DePIN juga memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kesehatan yang dimana seringkali menghadapi tantangan untuk pengumpulan data dan melakukan pemborosan. Di Amerika Serikat, sektor kesehatan menyerap lebih dari 17% dari PDB dengan sekitar 30% dari pengeluaran tersebut dianggap sebagai pemborosan. Meskipun pengeluaran tinggi, hasil kesehatan seperti obesitas dan harapan hidup tetap masih mengecewakan. Peningkatan melalui data yang lebih efektif. Untuk meningkatkan hasil kesehatan, pemanfaatan data secara efektif adalah menjadi kunci. Perusahaan kesehatan IT kini berfokus pada pengumpulan data dari sistem kesehatan yang sangat kompleks, termasuk catatan kesehatan elektronik, data klaim, dan informasi dari perangkat wearable. Selain itu, individu mulai mengumpulkan data kesehatan pribadi mereka seperti pola tidur dan juga kebugaran. Ini membuka peluang untuk integrasi data yang lebih luas. Salah satu contohnya yaitu Pulse.
Depin dapat membantu mengumpulkan data kesehatan secara terdesentralisasi dengan biaya yang sangat rendah. Dengan insentif berbasis kripto, individu dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan berbagi data mereka. Ini meningkatkan hasil perawatan dengan pengurangan pemborosan dalam sistem tradisional. Nah, ini juga memungkinkan individu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari data kesehatan mereka. Penerapan Depin dalam industri kesehatan tidak hanya mengatasi masalah pengumpulan data yang terfragmentasi dan juga pemborosan, tetapi juga memberdayakan individu dalam perjalanan kesehatan mereka. Dengan insentif yang tersentralisasi, Depin dapat mempercepat pengumpulan data yang lebih lengkap dan juga terintegrasi, meningkatkan hasil perawatan, dan memungkinkan individu untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kesehatan mereka. Oke guys, jadi itu dia 5 sektor dalam Depin yang bisa kalian pantau di mana saat berdampak di kehidupan kita sehari-hari. Jadi gimana menurut kalian dari inovasi di atas? Apakah kalian bullish dengan narasi Depin? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. Jika ada proyek yang menarik, boleh kalian mention di kolom komentar biar kami juga merisetnya. Oke, sekian aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video narasi dari Republik Rupiah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!